Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok Gundala akan mempresentasikan tentang materi kami yaitu Polynomial Time. Nama saya Marsala Sinuntia Putri dengan NPM 19063000795. Nama saya Vika Fikdariasi dengan NPM 19063000731. Saya Gloria Harunisa dengan NPM 190630750. Dan saya Naura Ashifa dengan NPM 19063000826. Baiklah, pembahasan kami di sini terdapat 3 bagian, yaitu Introduction, Encoding, serta A Formal Language Framework. Pertama, saya akan membahas tentang Introduction. Nah, apa itu Polynomial Time? Jadi, Polynomial Time adalah algoritma yang memiliki kompleksitas waktu, worst case-nya, dibatasi oleh fungsi polinom. Nah, polinom sendiri itu adalah suku banyak, di mana Tn sama dengan OPN, dan Pn itu adalah polinom dari N. Nah, terdapat p-problems yang disebut juga dengan deterministik, merupakan suatu himpunan permasalahan soal keputusan yang bisa dipecahkan oleh algoritma polynomial time atau dalam waktu polinom. Nah, contohnya itu adalah evaluasi polinomial, yaitu ON, sorting, ON log N, dan string editing OMN. Kemudian ada NP problems yang disebut juga dengan non-deterministic polynomial, merupakan himpunan permasalahan soal keputusan yang bisa dipecahkan oleh algoritma non-deterministik dalam waktu polinom. Nah, contohnya adalah traveling salesperson problem, integer knapsack problem, dan graph coloring problem. Selanjutnya adalah abstract problems. Abstract problems key adalah problem pemetaan relasi biner pada himpunan I ke solusi S, di mana berkaitan dengan pengambilan keputusan saat memetakan I ke solusi 0,1. Contohnya adalah shortest path. Jika I sama dengan anggota GUVK adalah contoh dari decision problem path, maka path sama dengan 1, yes. Dan shortest path dari U ke V memiliki banyak HK. Nah, jika path I sama dengan 0, maka otherwise. Nah, tidak semua abstract problems adalah decision problems, namun adalah optimization problem, di mana mengharuskan mencari nilai yang diminimumkan atau dimaksimumkan. Selanjutnya, di sini saya Naura Ashifa bersama dengan Glory akan menjelaskan mengenai bagian dari encoding. Nah, agar program komputer dapat memecahkan abstrak problem, kita harus merepresentasikan contoh masalah dengan cara yang dipahami program, yaitu dengan melakukan encoding. Pengkodean S atau encoding S, objek abstrak, adalah pemetaan E dari S ke himpunan string biner. Contohnya adalah pada keyboard komputer yang menggunakan ASCII kode, akan melakukan penerjemahan dari karakter A menjadi bilangan biner, yaitu 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Algoritma komputer yang memecahkan beberapa masalah keputusan abstrak sebenarnya membutuhkan encoding dari problem instance sebagai inputnya. Problem, di mana kumpulan instance-nya adalah kumpulan string biner, disebut juga dengan concrete problem. Concrete problem adalah polynomial time solvable apabila terdapat algoritma untuk menyelesaikannya dalam time big O n pangkat k untuk konstan k. Complexity class P didefinisikan sebagai sebuah set dari concrete decision problem yang termasuk dari polynomial time solvable. Kita dapat menggunakan encoding untuk memetakan abstract problem ke concrete problem. Contohnya itu, diberikan sebuah masalah keputusan abstrak Q, memetakan sebuah contoh set instance I ke 0,1. Sebuah encoding menyebabkan related concrete division problem yang ditunjukkan oleh EQ. Secara teknis, beberapa string biner mungkin mewakili ketidakberartian abstract problem instance. Untuk memudahkan, kita asumsikan bahwa setiap string memetakan dirinya ke O sehingga concrete problem menghasilkan solusi yang sama dengan abstract problem, mewakili encoding instance. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tentang teorema 34.1 yang berbunyi jika Q merupakan sebuah abstract decisions problem himpunan instance I, terdapat E1 dan E2 yang merupakan pengkodaan terkait polinomial pada I. Maka E1 Q elemen P jika dan hanya jika E2 Q elemen P. Buktiannya yaitu terdapat E1 Q yang dapat diselesaikan dengan waktu O n pangkat A untuk beberapa nilai K yang nilainya konstan. Untuk setiap himpunan instan pada I, encoding E1 pada I dapat dihitung dengan E2I dengan waktu O n pangkat C untuk beberapa nilai C yang nilainya konstan, di mana
N sama dengan E2I. Untuk menyelesaikan E2Q, inputnya pada E2I pertama-tama dihitung S1I terlebih dahulu dan melakukan run pada S1Q dan E1I. Ketika di run untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan adalah dengan melakukan converting encoding yang membutuhkan waktu O n pangkat C. Selanjutnya E1I sama dengan O n pangkat C yang menghasilkan output serial yang waktunya tidak lebih lama dari running time-nya. Untuk menyelesaikannya, maka S1 membutuhkan waktu mutlak S1I pangkat K sama dengan O n pangkat C kali K. Dikatakan polinomial jika nilai C dan K adalah konstan. Kenapa ini sama? Karena E pangkat 1I itu nilainya sama dengan N pangkat C, sehingga jika digabungkan O N pangkat C kali K. Lalu di sini saya akan membahas mengenai a formal language framework, di mana terdapat teorema dari formal language, yaitu terdapat alfabet sigma yang merupakan finite set dari suatu simbol, dan L sebagai language yang berada di atas sigma merupakan suatu set dari string yang didapatkan dari kumpulan-kumpulan simbol dari anggota sigma. Sebagai contoh, sigma yang berisikan anggota 01, sehingga set dari L-nya yaitu 10, 11, 101, 101, 111, 1011, 10001, dan seterusnya. Lalu epsilon itu akan dinotasikan sebagai empty string dan himpunan kosong dinotasikan sebagai empty language karena tidak mempunyai anggota lainnya, dan sigma bintang dinotasikan sebagai language dari seluruh string pada alfabet sigma. Sebagai contoh dapat sigma yang berisikan anggota 01 sehingga sigma bintangnya yaitu epsilon 0, 1, 00, 01, 11, 10, 00, dan seterusnya. Terdapat 5 operasi pada language, yaitu yang pertama adalah union dan intersection yang termasuk operasi set teoretik. Lalu ada komplement, yaitu rumusnya seperti ini kalau misalnya ada komplement dari language. Lalu ada concatenation dari L1 dan L2, yaitu merupakan X1 merupakan elemen dari L1 dan X2 merupakan elemen dari L2, dan ada self concatenation, yaitu rumus itu LK di mana akan dilakukan K kali ke dirinya sendiri. Lalu ada decision problem algorithm. Sebagai contoh dapat algoritma A yang menerima string X yang merupakan elemen dari 01 dan akan menghasilkan AX sama dengan 1 jika A menerima statement ini, yaitu X merupakan anggota 01 dan sehingga menghasilkan output 1, dan AX akan menolak dan akan menghasilkan nilai 0. Lalu L akan ditetapkan jika seluruh string yang diterima algoritma dan seluruh string yang bukan berasal dari L akan ditolak oleh algoritma. Lalu L akan diterima dalam waktu polynomial time jika diterima oleh algoritma A dan jika terdapat konstanta K untuk setiap panjang string n, yaitu X merupakan anggota L dan A akan menerima X pada waktu n pangkat K. Lalu L akan ditetapkan dalam polynomial time jika terdapat konstanta K untuk setiap panjang string n, yaitu X merupakan anggota 01 dan algoritma A akan memutuskan apakah X merupakan elemen L pada waktu n pangkat K. Lalu terdapat complexity class, yaitu merupakan set dari language yang ditentukan oleh complexity measure yang berupa running time dari suatu algoritma saat menentukan string X pada L. Namun menggunakan language theoretic framework dapat mencari complexity class dengan cara L merupakan subset dari 01 di mana terdapat there exists algorithm A that decided L in polynomial time. Jadi terdapat algoritma A yang menentukan L apakah ditetapkan sebagai dalam polynomial time. Lalu terdapat teorema lainnya yaitu 3.2, yaitu L is accepted by a polynomial time algorithm. Dengan ini terdapat P sebagai class of language dari suatu algoritma polynomial time yang merupakan subset dari P yang berada dari suatu algoritma polynomial time, sehingga L sebagai language dari algoritma tersebut ditentukan oleh algoritma polynomial time itu sendiri. Sebagai contoh, A menerima L pada n pangkat K untuk setiap K, maka A juga akan menerima L pada setiap Cn pangkat K, di mana jika terdapat input X, A aksen akan mensimulasikan setiap langkah dari Cn pangkat K dari A, dan jika diterima, A aksen akan menghasilkan 1 dan jika ditolak akan menghasilkan 0.
Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.